Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Today. Pemirsa Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta sejumlah pengusaha tanah air bertemu dengan miliarder terkaya dunia Elon Musk. Dalam pertemuan dengan CEO Tesla tersebut, Luhut membahas potensi investasi industri nikel dan bahan baku kendaraan listrik. Pertemuan antara Luhut dan CEO Tesla Elon Musk berlangsung di Gigafactory Tesla di Austin, Texas, Amerika. Dalam pertemuan selama 1 jam tersebut, Luhut mengaku disambut hangat oleh Elon Musk. Keduanya membahas potensi industri nikel tanah air sekaligus menawarkan investasi ke miliarder terkaya di dunia tersebut. Salah satunya terkait bahan baku kendaraan listrik. Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyebut Elon Musk bersedia mengubah jadwal demi bertemu Presiden Jokowi yang akan berkunjung ke Amerika pada 14 Mei mendatang. Selain Luhut, sejumlah pengusaha Indonesia juga ikut dalam rombongan Menko Marves, salah satunya Anindya S. Bakri. Elon Musk merupakan miliarder dunia, pendiri dan pemilik SpaceX dan Tesla. Forbes Billionaires 2022 menobatkan Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai 3.144 triliun. Baru-baru ini, pria kelahiran Afrika Selatan ini baru saja membeli media sosial Twitter dengan harga fantastis 635 triliun rupiah lebih. Sementara itu, Elon Musk mengakuisisi Twitter. Transaksi akuisisi bernilai 44 miliar dolar Amerika. Elon Musk menggelontorkan 33,5 miliar US dollar atau 482,96 triliun rupiah untuk membiayai transaksi akuisisi Twitter. Musk adalah orang terkaya di dunia versi Forbes yang membeli 100% kepemilikan Twitter dengan tujuan mengubah perusahaan menjadi korporasi tertutup. Musk berencana merubah Twitter menjadi sosial media yang menganut kebebasan berbicara. Elon Musk akan mengambil utang 46,5 miliar US dollar dari pendanaan Morgan Stanley. Kesepakatan penjualan Twitter dianggap jalan terbaik bagi para pemegang saham Twitter. Ya, rencana Elon Musk membeli perusahaan Twitter akhirnya benar-benar terwujud. Orang terkaya di muka bumi ini membayar tunai 44 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 635 triliun rupiah demi memiliki Twitter. Namun di balik akuisisi ini menyisakan banyak pertanyaan. Tidak hanya masa depan salah satu platform media sosial terbesar di dunia ini, tetapi juga kondisi geopolitik seputar penguasaan media dunia. Kita bahas lebih lanjut dalam dialog bersama pimpinan redaksi MNC News, Mas Prabu Revolusi. Selamat sore, Mas Prabu. Sore, siap. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Saya baru aja nge-tweet kalau akan berbicara di sini. Oke, jangan-jangan Elon Musk udah nonton nih. Mudah-mudahan. Tapi Harusnya bicara sesi tentang Elon tweet. Musk ya. Elon Musk ini termasuk salah satu pihak yang cukup sering dia membuat cuitan-cuitan. Anda termasuk yang terkejut atau tidak? Biasanya dia tweet doang, tiba-tiba saya langsung beli. Enggak sih, jadi dari beberapa waktu yang lalu kan sebetulnya Elon sempat mengutarakan tentang ketertarikannya dengan Twitter. Beberapa kritik juga sempat dilontarkan atau ditweetkan oleh Elon ya di Twitter terkait tentang freedom of speech dan macam-macam. Sehingga ketika Elon dengan dananya yang begitu luar biasa lalu secara cash ya membeli Twitter 635 triliun rupiah, saya pikir itu hal yang tidak terlalu mengejutkan karena sudah diutarakan oleh Elon beberapa waktu yang lalu ya. Karena sebelumnya kan dia mau jadi direksi dulu di Twitter, lalu kemudian berubah dan malah mengakuisisi 100% saham Twitter. Dari pihak Twitter sendiri menyebutkan bahwa ini sebetulnya menjadi solusi bagi permasalahan dihadapi Twitter. Salah satunya terkait Twitter ini memang ingin dijadikan sebagai platform yang tertutup begitu, tidak terbuka bagi semua orang begitu. Iya, itu bagaimana? Barangkali itu yang memotivasi seorang Elon Musk ya dengan pemikirannya sangat eksentrik begitu kan untuk membeli Twitter, karena sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Bezos ya dengan membeli Washington Post kan. Dalihnya adalah kebebasan pers, mendukung kebebasan berbicara dan hal-hal seperti itu sehingga akhirnya membeli Washington Post. Dan hal ini pun dilakukan oleh Elon pada saat Twitter ya ada wacana untuk lebih memproteksi Twitter dari berbagai macam tentunya ini ya faktor-faktor yang mengganggu kebebasan berbicara, sehingga Elon sebagai pengguna Twitter
Twitter ya dengan caranya yang sangat luar biasa gitu, mengambil sebuah solusi yang radikal, beli aja deh Twitter. Kita langsung beli aja semuanya. 100% sahamnya akhirnya diakuisisi oleh Betul. Elon Musk. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh tentang mengapa Elon Musk ini ada beneficiary dari kenapa Elon Musk membeli Twitter, apa yang kemudian akan menjadi keuntungan bagi dia dan sejumlah pihak. Kami ingin menggarisbawahi dulu, mengapa Twitter begitu seksi di kacamata para pemegang kekuasaan di dunia begitu? Justru itulah yang saya pikir menarik untuk kita bahas. Twitter dengan kesederhanaannya menjadi sebuah kemewahan gitu ya. Dulu soalnya banyak yang mengira bahwa microblogging itu tidak menjadi wadah yang cukup luas untuk menuangkan ide-ide yang Ya, dan besar. ternyata salah begitu kan. Semakin sederhana, semakin mudah digunakan, tanpa harus berpikir mesti pilih gambar apa, video apa, hanya pikiran aja begitu punya ideas, punya opini itu langsung di-tweetkan. Ya, Twitter in fact menjadi suatu platform yang sangat niche ya untuk publik dunia, bukan saja hanya di Indonesia, dalam mengutarakan opini. Dan saya melihat ya pembelian Twitter oleh Elon Musk ini tidak bisa hanya dilihat sebagai sebuah peristiwa teknologi, tapi ini adalah peristiwa politik global. Kenapa? Karena politik dunia itu bisa kita lihat warnanya ada di Twitter. Ya, Kenapa? Politik Indonesia bisa kita lihat warnanya ada di Twitter. Kita bisa mengetahui trending topik apa yang akan terjadi besok, bagaimana ramainya demo di Senayan kemarin, atau bahkan juga media konvensional melihat topik yang akan dibicarakan, yang akan didiskusikan, diantaranya dari trending topics yang dikeluarkan oleh Dan Twitter. muncul di Twitter begitu. Jadi Twitter ini bisa menjadi kompas opininya dunia dan juga di Indonesia. Mungkin atau tidak, Twitter atau microblogging kemudian ini menjadi salah satu barometer sumber atau pemberitaan juga. Bukan hanya mungkin, sudah terjadi sekarang gitu. Sudah terjadi sekarang, Twitter menjadi platform di mana jurnalis ya mencoba untuk menerka, memprediksi apa yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan. Ini Dengan kita melihat flashback bagaimana bukan hanya pemberitaan, politik ya. Ada kajian bahkan yang mengatakan bahwa prediksi hasil pemilu itu sudah bisa dilihat dari bagaimana perbincangan terjadi Kecenderungan di orang melakukan Twitter. mencuit sesuatu begitu ya. Betul. Jadi kajian komunikasi politik pun dilakukan di sosial media, mainly itu adanya di Twitter ya, bukan di platform yang lain. Karena dengan Twitter itu kita bisa melihat bagaimana kecenderungan opini tadi itu publik yang satu dengan publik yang lain itu seperti apa berinteraksi, itu bisa dibaca dengan sangat mudah ya di Twitter. Artinya sebagian pihak menyebut bahwa kuasai Twitter atau platform media sosial tertentu, maka Anda menguasai sebagian besar suara rakyat. Benar ini demikian atau justru tidak? Dari yang kacamata Anda? menjadi concern saya ketika Elon Musk menguasai Twitter, maka dia menguasai pemimpin dunia sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita melihat dari kacamata komunikasi politik, tadi yang saya sebutkan, pembelian Twitter oleh Elon Musk itu nggak bisa kita baca hanya sebagai sebuah peristiwa teknologi, tapi ini adalah peristiwa politik global. Di mana dia Ada sedang sebuah- mencoba mengendarai dunia ini begitu? Atau Mungkin terlalu dini kita untuk mengasumsikan itu, namun yang jelas gini, Twitter sebagai sebuah platform untuk pembentukan opini publik sekarang di tangan seorang Elon Musk. Elon Musk dalam beberapa kesempatan berkaitan dengan pembelian Twitter ini mengatakan beberapa diksi pernyataan yang kalau kita analisa semuanya lebih mengarah kepada kebebasan. Misalnya dia mengatakan bahwa Twitter ini adalah alun-alun kota digital. Lalu yang kedua, saya ingin mengedepankan kebebasan berbicara, freedom of speech di Twitter. Yang ketiga juga ada kata-kata bahwa dia akan apply open source algorithm, yang artinya algoritma yang selama ini sudah bermasalah ya akan dibuka lagi oleh Elon, sehingga algoritma ini bahkan publik bisa memberikan kontribusi pada algoritmanya pada Twitter. setiap algoritma tersebut. Yang keempat, terakhir adalah user authentication. Artinya saya nggak tahu bagaimana caranya ya, masih terlalu dini untuk mengatakan itu, tapi Elon sudah punya ide besar bahwa di Twitter nanti user itu akan teridentifikasi dengan jelas. Harus yang sudah terverifikasi semua, tidak bisa akun-akun Nggak bot tahu. seperti itu begitu Sampai atau ke gimana? situ kita masih belum Karena kita sebagian bisa juga tahu bahwa menyimpulkan. memang sosial media kadang-kadang dijadikan orang sebagai penggerak opini publik dengan adanya akun-akun bot begitu. Mungkin nanti arahnya Ya, ke situ. itu memang yang diinginkan oleh Supaya almost tidak ada Elon, akun-akun bot lagi. agar akun bot itu menjadi minim role-nya di Twitter. Nah, sebetulnya yang harus disoroti bukan hanya masalah itu, ini tentang bagaimana kedaulatan informasi dan data penduduk Indonesia gitu ya. Saat
Twitter, platform yang begitu berpengaruh dalam perpolitikan di dunia, bahkan juga di Indonesia, itu dikuasai oleh seorang Elon. Dan menyerap Artinya, data-data orang Indonesia begitu. salah satunya adalah itu. Nah, bagaimana negara, ya kita mendorong negara harus hadir nih dalam hal ini. Ini bukan tadi yang saya katakan, bukan hanya peristiwa teknologi, tapi ini peristiwa politik global. Indonesia Bagaimana artinya juga harus mulai siap-siap menyiapkan regulasi. regulasi salah satunya, yang kedua juga tentunya diplomasi dengan Elon terkait dengan Twitter, akan seperti apa Elon mengatur Twitter, bagaimana negara berperan untuk melindungi percakapan, data, informasi, user autentifikasi dari penduduk Indonesia yang menggunakan Twitter, kemudian juga dari kecenderungan para pemimpin-pemimpin politik di Indonesia menggunakan Twitter, itu bagaimana Elon akan menggunakan itu. Sekarang ya kementerian kita masih punya power ya untuk misalnya meminta agar satu konten yang mengganggu norma dan etika di negara ini untuk diturunkan sebagai Ya, contoh. itu. Nah, apakah di masa Elon itu bisa dilakukan? Oke. Ini kan sebuah pertanyaan besar gitu ya. Elon yang mengagungkan kebebasan berbicara dan begitu powerful, apalagi dia yang punya nanti. Betul, ditambah lagi juga dia adalah seorang superstar dunia ya, sehingga bargainingnya akan jadi jauh lebih kuat Twitter dibandingkan sebelumnya. Betul. Ya, sebelumnya yang punya banyak begitu kan. Nah, sekarang kemudian Elon aja yang berkuasa gitu. Tapi ya. sebelumnya Elon juga termasuk yang pihak yang merasa kaku dengan aturan dan berbagai hal terkait penggunaan digital dan media di tanah air begitu. Ini yang membuat dia jadi seakan-akan maju mundur begitu untuk kira-kira bisa nggak ya ke Indonesia untuk membeli atau menitipkan atau membuka perusahaan di Indonesia begitu. Tapi sekarang kemarin ketemu dengan Pak Luhut begitu, tampaknya mereka lebih cair gitu. Apakah ini juga jadi ya, sinyal itu bahwa mereka bacaan tersendiri ya, bagaimana komunikasi Pak Luhut dan juga tentunya rombongan yang dibawa ke SpaceX ya di sana saat itu. Elon yang menggunakan kaos, sementara itu yang lain menggunakan jas resmi. Ya, itu bisa kita lihat bagaimana posisi tawar seorang Elon pada para pejabat yang datang ke sana. Di luar kita mau bicarakan itu, kita tarik lagi ke Twitter tadi yang sama-sama kita bahas. Nanti bargaining position Twitter pada negara kita sekarang akan lebih tinggi Twitter gitu ya. Maksudnya bukan Indonesia kalah, bukan, tapi Twitter punya posisi nilai mereka bargain yang lebih lebih kuat tinggi, gitu. lebih kuat gitu dengan seorang Elon yang menguasai Twitter. Tadi ya, hal sederhana aja. Kalau misalnya ada konten ataupun juga gerakan yang menggunakan Twitter untuk tadi ya pembentukan opini, misalnya katakan nanti menggulingkan sesuatu atau mengarahkan satu budaya baru masuk ke negara kita gitu ya. Bagaimanakah posisi negara pada konten-konten seperti itu? Jika sebelumnya kita punya hak ya dan juga punya privilege gitu untuk meminta Twitter menurunkan konten-kontennya, menurunkan cuitan-cuitannya. Kalau nanti mungkin akan seperti apa? Nah, ini harus dipikirkan segera oleh negara. Jadi saya pikir peristiwa ini harus ditanggapi serius oleh negara untuk melihat bagaimana negara memantapkan posisinya di Twitter, karena Twitter agar lebih kuat dalam bargaining nanti begitu. Itu salah satunya. Jadi intinya kita tidak bisa melihat Twitter itu hanya sebagai tools ya, sebagai aplikasi. Enggak, Twitter itu adalah platform ekosistem opini dunia. Baik. Gitu. Dan Indonesia ada di dalamnya. Baik. Artinya bagaimana Indonesia dengan Twitter mesti menyepakati ya hal-hal tertentu bahwa di Indonesia ada playing games, ada rule of games yang berbeda dengan di dunia. Ini harus dimulai dari sekarang. Jangan sampai setelah ada kejadian baru kemudian kita mademin apinya. Nah, dari sekarang kita udah harus bisa proaktif untuk menunjukkan bahwa Twitter kalau lo mau main di Indonesia gitu ya, harus oke, ini begini. Baik. ada sedia payung sebelum certain hujan of kalau rules. begitu ya. Benar. Mas Prabu. Ya. Mas Prabu, ini topik kita sore ini begitu menarik untuk dibahas. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Kita akan berbincang di lain waktu barangkali. Oke, Terima kasih atas thank you. waktunya Mas Prabu. Thank you. Revolusi. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News Today.